dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kira kita bisa sahur barengan lagi tentu di acara kesayangan kita Asmaul Husna Metro TV. Dan insya Allah kita hari ini bakal ngebahas salah satu sifatnya Allah, yaitu Al-Latif, Allah Maha Lembut ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kalau pengen bacain ayat Al-Qurannya dulu ya. Ini di surat ke-67 Al-Mulk ayat ke-14. Insya Allah semuanya hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga maha luas lagi maha mengetahui. Latiful khabir ya. Di sini ada kata latif, Allah itu maha lembut ya. Makna yang paling utamanya, lembut ini bisa diartikan satu, Allah itu penyayang banget. Sebagaimana lembutnya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya ya. Saking lembutnya apapun yang dilakukan anak tetap dia lembut, namanya anak juga tetap disayang ya. Dan juga bisa berarti bahwa ia itu maha teliti tahu dari segala sesuatu. Saking lembutnya hal-hal yang halus, ada yang terbesit semua dalam hati, Allah tahu maksudnya tersirat apa. Jadi kita nggak bisa sembunyi lagi, nggak bisa acting lagi kalau di hadapan Allah ya. Dan dari makna latif ini seharusnya kita jadi ingat bahwa ketika kita dibaikin sama orang aja kita bisa, pokoknya saya kalau udah dia yang minta saya harus lakuin. Kenapa? Dia tuh lembut banget sama saya, dia tuh baik banget sama saya. Nah Allah jauh lebih baik daripada semua orang kepada kita. Maka bismillah, harusnya kita juga bisa benar-benar lebih baik lagi ke hadapan Allah ya. Salah satu bentuk kelembutan Allah juga sayang ketika kita berdoa ya, banyak kita minta sama Allah waktu kita haji, waktu kita umroh, kita minta ya Allah pengen keturunan. Salah satu sifat Allah itu kan Allah maha pemalu ya sayangnya, Allah juga malu. Saking lembutnya Allah itu, dia malu kalau nggak ngabulin doa-doa kita. Ada hadis Nabi, kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan, menghibah dan yakin Allah mengabulkannya, terus ternyata kata Nabi, Allah malu kepada hambanya kalau hambanya udah memohon kayak gitu, terus Allah yang punya kuasa nggak ngabulin, maka pasti Allah ngabulin. Ya. Pak, jadi pasti dikabulin Allah karena Allah tuh saking lembutnya, saking penyayangnya sama hambanya. Jadi Bapak kalau ada doa-doa tuh gak usah ragu, berdoa, minta sama Allah. Dengan hati yang yakin, ya nggak? Udahin. Nih, Papa membacain ayat Quran lagi ya nak ya. Boleh. Ini tanda berapa pentingnya bersikap lembut. Ya, di Quran surat 20 Toha di ayat ke-44-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya. Ya, yang kamunya siapa? Ini kamu berdua adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepadanya, nyanyi di sini adalah kepada Firaun. Jadi waktu Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh dakwah ke Firaun, perintahnya apa? Dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Segitu sekelasnya ngobrol sama orang yang udah ngaku sebagai dirinya Tuhan, Iya. udah bener-bener musyrik luar biasa, tapi tetap Allah perintahkan sama orang kayak gitu aja nih, Pak, kita tuh harus tetap lemah lembut, tuh kan tantangan banget ya. Kita kan kadang gampang kalau misalnya berbuat baik sama orang baik, itu gampang sayang. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang udah nyakitin kita, pernah ngehina kita, itu kayaknya berat banget gitu. Itu gimana caranya sayang supaya Makanya. kita bisa jadi pribadi yang lembut gitu, penyayang sama orang kalau udah dizalimi. Kita kan pengen banget punya derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Nah, manusia yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah itu adalah para nabi. Sekarang para nabi udah nggak ada. Maka orang-orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah kekasih-kekasih Allah, disebutnya waliullah. Nah, waliullah itu apa amalannya? Salah satunya adalah tadi, tingkatannya dari awal ya. Kalau awal, tadi kayak Mama bilang, buat baik sama orang yang baik ke kita, itu mah normal, biasa aja ya. Yang kedua, orang jahat ke kita tidak balas, itu udah naik tingkat, itu udah orang hebat. Tapi yang termasuk golongan para wali, lucu banget. Wali itu apa tuh? Oh, bisa aja. Kalau pengen jadi amalannya tadi kekasih Allah, amalannya para wali adalah orang-orang yang ketika dia dijahatin tapi justru bisa balas kebaikan ke orang itu. Minimal doain. Abis diserempet nih,
Ya Allah, mudah-mudahan nanti anak-anaknya soleh semua ya, diberkahi. Kita latihan. Ingat nggak salah satu Buya pernah cobain latihannya kayak begitu Buya gimana? tahu. Jadi Koko tuh pernah waktu kita masih ngontrak tuh di Rangga Mekar. Jadi ada satu mungkin orang yang mungkin gak ngenakin hati kita, ganggu istirahat kita. Itu tuh bener-bener kalau Enda kan orangnya sumbu pendek gitu ya Mak Pak. Jadi kayak gedor-gedor itu tengah malam gedor-gedor. Ngajakin ronda dan bahasanya itu emang kurang sopan di saat Kokonya lagi istirahat. Atau kan bisa ngomong baik-baik gitu kan. Ganggu istirahat, bahasa kurang sopan. Itu tuh bener-bener nyelekit di kita gak enak. Kalau Enda udah merepet tuh kan, kenapa mesti begitu? Kan bisa ngomong baik-baik. Koko malah pilih besoknya dia beliin bolu, beras, sembako. Dia datang ke orang itu ngasih itu semua. Jadi kayak awalnya tuh kayak Enda tetap merepet, ngapain baik ke orang yang kayak gitu. Tapi pas dia ngelakuin tuh kayak jadi muhasabah. Kok hati jadi tenang ya ketika kita dijahatin tapi kita malah ngasih kebaikan. Kok jadi ibarat api dikasih air tuh nyes sendiri. Jadi kayak Enda yang malu sendiri. Ternyata itu pilihan terbaik sih kita ketika ngadepin orang yang jahatin kita atau ngezolimin kita. Justru pilihan itu membuat kita lebih tenang kayak gitu. Allah yang nolong gitu mah. Dan sekali lagi disitulah Muya mulai, wah alhamdulillah kayaknya Muya nggak salah pilih nih suami. Ketawa. Tapi kan ada juga nih orang dizolimi, terus karena memang udah hatinya benar-benar sakit, dia berdoa itu ke Allah dan itu diijabah sama Allah. Berdosa nggak kita itu? Oh, jadi ada cerita sayang. Jadi ingat dulu. Bapak tahu nggak Pak? Jadi dulu Mama itu kan pernah kerja ya sayang. Dulu kan Mama pernah kerja, terus sempatlah dizolimin orang. Jadi kayak difitnah kayak gitu. Nah Mama tuh sepanjang jalan itu nangis, berdoa sama Allah dalam keadaan itu nggak benar, itu adalah fitnah dan itu merugikan Mama juga gitu. Sepanjang jalan tuh sambil mau pulang ke rumah tuh nangis doa ke Allah. Berdoa sepanjang jalan. Dan itu beneran diijabah sama Allah sayang. Ketika itu juga. Nah itu gimana ya? Boleh nggak ya gitu? Berdosa nggak ya Mama ke orangnya? Karena gitu. beneran itu langsung beneran ngelihat beliau langsung dipecat, terus langsung kayak terbuka kalau Mama tuh nggak salah, Mama tuh difitnah. Tapi ke kitanya jadi nggak enak gitu. Kan, boleh nggak ngedoain? Bukan doa keburukan sayang, cuman kayak ya Allah sakit banget ngebatin. gitu ya. Ngebatin lah. Insya Allah. Jawabannya boleh nggak ya? Kalau udah punya jawabannya, cuman ya kita kayaknya harus jeda dulu sambil main dulu sama Ibrahim. Nanti sebentar lagi kita balik lagi dan ngejawab pertanyaan tersebut. Kan ini relate banget nih, kayaknya banyak dialamin sama semua yang nonton juga ya. Pemirsa Asmaul Husna jangan kemana-mana, kita balik lagi sebentar lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.